Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi, maaf banget nih. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebelumnya aku minta maaf, baru upload lagi karena ya beberapa kesibukan yang sampai nggak sempat bikin video. Tapi kali ini gue sekalian mau nunggu tackle bebas bareng Jerry Arvino dan Dita. Karena mereka belum datang, gue bahas Barcelona dulu di YouTube gue seperti biasa. Karena Barcelona, kalau gue bilang gini, main jam 3 kan. Gue awali dengan Tuhan sudah memberikan waktu untuk istirahat, tapi kita menyanyiakan waktu tersebut dengan menonton Barcelona. Benar apa yang dikatakan Haji Rhoma Irama, sang legenda hidup, legenda dangdut. Kita kalau terlalu banyak begadang muka pucat karena darah berkurang. Apalagi nonton Barcelona, bukan berkurang lagi tapi darahnya habis. Ya, darah kita. Kalah 2-4 di Montjuic padahal ya, Stadion Olimpik di kandang Barcelona, sampai disorakin sendiri sama fans Barca di situ. Gue juga nggak ngerti. Ya kalau bisa dibilang Girona klub bagus, ya emang lagi struggle dia. Cuman buat lagi ada di level klub yang top belum. Emang lagi struggle aja, dan ada investor baru, orang kaya juga. Cuman kan pemain yang kita kenal paling cuman Blind. Sisanya yang golin dari mana kalau kita nggak nonton La Liga tuh, 4-4 orangnya. Jadi kalau kalah ya udah kalah Barcelona. Semua pemain juga ketika di preskon menyalahkan diri sendiri, bilang kurang bagus. Dia ngomong gitu, Lewa ngomong gitu, Xavi juga dia bilang begini, ada kata-kata yang bagus dari Xavi. Ya ini memang kesalahan kita karena kita lebih baik ya mundur satu langkah untuk melangkah 2 langkah ke depannya. Kalau menurut gua lebih baik mundur 1 langkah terus mundur jadi pelatih Xavi. Ya, udah dikasih pemain, udah dikasih materi yang bagus. Secara kita kalau merem di atas kertas Barcelona unggul segala-galanya dari materi pemain, tapi ya udah ini yang terjadi di lapangan beda ya, strategi nggak jalan, main aneh, main nggak lepas, bahkan sampai Cancelo mainnya juga kelihatan bingung, Araujo main kelihatan bingung. Jadi kita bedah perlahan ya. Pertama memang 4-2 ini dengan traffic Girona yang lagi bagus, mentalnya pasti lagi naik, dan ini pertama kali dalam sejarah Girona menang lawan Barcelona. Itu di era Xavi ya. Emang Xavi sering memecahkan rekor ya, udah sering bikin sejarah. Jadi kita siap-siap kaget aja apakah sejarah bagus atau sejarah buruk. Sejauh ini sejarah buruk yang dikasih oleh Xavi. Nah, gue udah berharap jangan kasih line up aneh-aneh. Ya, jangan kasih line up aneh-aneh. Dia main dari 4-3-3. Kadang sebenarnya kalau dari yang muncul itu 4-2-3-1. Duanya adalah Gundo dan De Jong. Di AMF-nya ada Pedri, Rapinya, Lewa, Joao Felix. Di belakang ada Konde taruh bek kanan, Araujo, Christensen, Joao Cancelo, kiper yang kita lagi bahas kemarin, Iñaki Peña yang ternyata kayaknya mau dipecat kalau cara mainnya begitu, emang biar digolin banyak. Nah, pintarnya Girona adalah dia itu main sangat efektif. Ya, kualitas passingnya luar biasa, dan dia tahu gimana ya, dia tahu kapan harus delay, dia tahu kapan harus nyerang, dan dia tahu sudut mana yang harus dieksploitasi. Kenapa Cancelo kelihatan bingung? Itu dia suka overloadin bola di kanan. Jadi Cancelo mau naik agak bingung, agak ragu. Padahal tugas Cancelo yang naik ke atas, sementara Konde buat nahan-nahan biar jadi 3 back. Tapi itu sering tidak terjadi. Ya, Christensen ninggal dalam keadaan melek. Bola blunder Christensen akhirnya jadi gol. Banyaklah kesalahan-kesalahan individu-individu, error-error individu-individu yang merugikan Barcelona sendiri. Nah, di lini depan ya udah, kalau emang belum gacor kayak gimana lagi? Emang Lewa udah nurun kayak gimana lagi? Tapi yang terjadi adalah ini tim Barcelona, tim yang belum punya mental karena cuma beberapa pemain doang yang punya winning mentality. Nah, kalau lu bilang back Barcelona jelek, sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Masalahnya adalah di gelandang kalau menurut gue.
di gelandang. Barcelona nggak punya gelandang yang winning ball-nya kuat, gelandang pemutus serangan, gelandang yang bisa ngerebut bola. Lu lihat gol-golnya, lu lihat peluang-peluang dari Girona itu cuman diliatin doang. Bakal gol yang kaki kiri digebok itu cuman diliatin, ditonton ya. Karena nggak ada gini. Ini pentingnya menurut gua DM, seorang DM ya, penggunting, pemutus serangan, ya breakernya lah buat ngacak-ngacak ritme. Oke, 4-2-3-1 kalau buat nyerang, buat balance itu bagus. Cuma emang si Gundogan se-Xavi? Emang si De Jong se-Iniesta? Enggak. Jadi ketika dia tahu caranya merebut, gini deh, lu main bola ball position tuh kan nggak 100%, nggak 100% lu megang bola. Jadi harus ada ilmunya juga gimana cara ngerebut bola. Tengah Barcelona kayak nggak punya ilmu ngerebut bola. Ya, yang gue bingung adalah nggak compact ya, nggak compact. Kalau lu nonton Aston Villa itu pas lagi attack compact, naik semua. Pas defend mau di garisnya di atas kayak semuanya maju. Mau compact defend kayak semuanya turun. Barcelona ada yang di sini pemainnya, ada yang di sini, backnya di sini. Ya, dikasih long, kalah lari, mati. Jadi ketika dapat long, Girona naik beberapa pemain, second ball-nya udah pasti dapat dan langsung bisa diterusin dengan gampang. Itu yang terjadi di Barcelona karena dia nggak punya DM murni, jarak pemain terlalu jauh, compact-nya nggak kelihatan. Itu menurut gua. Selain banyak banget berarti ya. Mental nggak ada, compact nggak kelihatan, pelatih bingung, lah dalangnya juga bingung. Yang penting bisa ketawa. Yang nggak gua habis pikir. Oke, bagus. Line up nggak ada otak-atik di depan. Felix belakangnya, Cancelo, tengahnya Lewa, kirinya Rapa, kanannya Rapa. Mau Rapa Miyamin sebenarnya tipis ya. Tapi kok bisa Balde ditaruh di tengah tuh? Siapa yang bilangin? Siapa yang bilangin Balde di tengah? Celingak-celinguk. Dia kan bisanya lari. Pasti nggak bisa. Defense belum tentu kelihatan. Ditaruh tengah. Yang kalau lu lewat langsung kena kiper. Ya. Mending kipernya aja taruh 3 di situ. Jangan back. Itulah ya masalah-masalah yang ada di Barcelona karena Girona mentalnya lagi keangkat, secara moral bagus. Barcelona pun sebenarnya ya pede sebenarnya dengan menang lawan Atletico, dan Girona main juga gue bisa bilang idealisnya sedikit disingkirin. Main sebenarnya kan dia bagus, dia main mencoba ke Barcelona, tapi ketika lawan Barcelona dia berani mundur, dia kayak ngasih tahu nih ball position emang penting, tapi defense juga penting. Dia tahu kapan turun. Jadi ya emang itu kalah sekalah-kalahnya Barcelona, dan gue nggak tahu Xavi mesti gimana tuh, gue nggak tahu. Memang sih kayak squad A sama squad B-nya itu belum bagus kualitasnya, tapi ya udahlah. Sekarang masih di peringkat 4-an, Girona di peringkat 1, masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau Lewa udah nggak terlalu kuat, dia bisa ada Victor Roque nanti. Victor Roque bisa mencoba membantu lini tengah Barcelona. Cuma DM-nya aja nih, DM tuh penting loh, apalagi main di La Liga yang speednya nggak terlalu lambat, speednya juga nggak terlalu cepet. Jadi untuk ngatur ritme, mutus serangan itu penting. Karena kita nggak punya gelandang yang sekualitas Xavi, Iniesta, ya, Pedri juga belum segitu. Ketika gini, skill lu nggak, kenapa Xavi, Iniesta itu benar-benar bagus pasti Barcelona? Ya musuh nggak dapat bola. Nah ini musuh udah beberapa persen pasti dapat bola. Caranya gimana biar ngerebut pada nggak bisa. De Jong jadi kelihatan muter-muter, dan yang golin juga ya orang-orang yang punya mental aja, Lewa, Gundo, selebihnya ya udahlah. Itulah yang terjadi di Barcelona. Kita lihat nanti Rabu atau Kamis ya, dia main lawan Antwerp, udah pasti lolos, tapi gue nggak yakin di Liga Champions bakal seperti apa. Mau pakai teori Chelsea aja waktu jelek, pelatihnya lagi diganti sampai final, ya enggak, ini enggak kayak gitu. Sekarang main bola tuh era-era udah mulai kayak kebaca. Pep udah mulai beberapa seri mulu, walaupun katanya memang kalau di pertengahan musim City emang kayak gitu, tapi
nggak lama kayak udah dapat caranya gimana lawan ball position, udah dapat caranya gimana lawan sepak bola indah, udah dapat caranya. Jadi bagaimana pelatih-pelatih yang macam Xavi itu bisa mengatasi hal tersebut, karena iya kan bergulir terus, selalu dapat antitesisnya sepak bola, defend lawannya gimana, attack lawannya gimana. Jadi kalau momen ini ya Barcelona lagi belum dapat lagi pakemnya, apalagi belum ada DM sih yang penting. Masuk Araujo 1-1 bisa, Christensen timingnya bagus, Konde juga bagus. Cuma kalau terlalu sering kena counter, terlalu sering 1-1, ya bisa menang bisa kalah kan hitungannya. Jadi nggak bisa mengharapkan kayak gitu. Sepak bola tim secara keseluruhan main harus bagus, nggak ada error gitu aja ya. Tapi terima kasih buat kalian yang masih nonton, masih like, comment, dan subscribe channel YouTube gua. Nonton juga Tackle Bebas, nonton juga Run Sportainment, nonton juga Warung Pengkolan di TVRI setiap Selasa malam, oke? Semua gue doain dalam keadaan sehat, makin lancar rezekinya, makin sukses dalam hal apapun, oke? Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.